1901010033. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal UTS Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif pendidik. Artinya peserta didik akan ditanam kemampuan berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tidak akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi HMI atau learning dan kecerdasan berupa pembuatan AI. Soal yang kedua adalah apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Membuat rancangan pembelajaran adalah tugas guru. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang ditanyakan adalah era pendidikan 4.0, maka sebelum rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusia dalam hal ini dulu. Jika guru tidak menghubungi dalam hal teknologi, selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi yang sudah ada di sekolah. Jika semua sudah mumpuni berulah rancangan pembelajaran dibuat, rancangan pendidikan Al-Quran dan Hadis era pendidikan 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik, yaitu misalnya video tentang sejarah turunnya ayat Asbabun Nuzul, atau dengan menyajikan gambaran-gambaran yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama gambar tersebut. Nomor 3 adalah bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka dari itu berikut ini adalah beberapa macam strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang kedua adalah guru melakukan pembelajaran dengan sistem online atau dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Yang keempat adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Mengembangkan media pembelajaran Al-Quran dan Hadis pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu bisa dengan menggunakan e-learning yang mana di dalamnya memuat 4 presensi materi, bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus, sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan.
sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Salah satu pengembangan lain yaitu bisa juga melalui tugas pembuatan video, yang mana dalam pembuatannya itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video, dan pembuatan video sekreatif mungkin. Nomor 5 adalah apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang keluar terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pengalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran hadis. Namun dengan menjawabnya mewabahnya virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDF belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik pembelajaran, dan bisa juga menggunakan website, grup, dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu juga peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi atau materi pembelajarannya karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik, serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan PC, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak.